Bismillah, kita lanjutkan sebab inversion. Ya, sebab inversion yang pertama adalah adanya question. Question atau pertanyaan pada main clause itu menyebabkan inversion. Sedangkan pada sub clause tidak. Contoh, you understand ketika dia inversion menjadi do you understand. Oke. I mean ketika inversion menjadi do I mean. Ketika dua klausa ini digabung, ya, maka yang main clause dia inversion, yang sub clause tidak. Dan di sini ya, yang main clause dia inversion. Ya, ini main clause. Do you understand adalah main clause, maka dia inversion. Yang sub clause dia tidak inversion. Oke ya, yang sub clause tidak inversion. Baik. Contoh yang kedua, you know, do you know menjadi do you know. She will sell her house menjadi will she sell her house. Oke. Sekarang ketika dua klausa ini digabung menjadi main clause dan sub clause, maka main clause-nya dia inversion, ya ini main clause-nya do you know, dia inversion. Sub clause-nya tidak inversion, ya. Sub clause tidak inversion. Ya, bisa dipahami ya? Baik, next contoh. The lawyer asks the client why bla bla bla. Oke, kita analisa. Ada why, ada konektor, berarti ini adalah sub clause. Sub clause itu mengalami inversion atau tidak? Tidak. Maka dia harus normal, konektor subject verb. Manakah jawabannya? Oke, ini enggak inversion, jawabannya adalah yang C. Ya, subject verb. Oke, next. Sebab inversion yang kedua yaitu place expression. Place expression jika dia di depan kalimat maka akan menyebabkan inversion. Oke ya. Tapi ada syaratnya, yaitu ketika place expression dihilangkan kalimat itu tidak mempunyai makna yang sempurna. Perhatikan ya, ini agak membingungkan mungkin kalau nggak fokus. Oke, lihat contoh. The book that you lend me is here. Di sini ada dua klausa, yaitu main clause sama sub clause. Main clause-nya sebenarnya hanya the book is here. Yang saya garis bawahi itu adalah sub clause. Oke ya. Perhatikan fokus pada here. Here adalah place expression yang posisinya di belakang. Ketika place expression di belakang, it's okay ya. Ini kalimat ini benar. Tetapi ketika place expression-nya dirubah ke depan, maka oke ya. Maka main clause-nya ya, ini menjadi dia inversion. Jadi here is the book menjadi be kemudian subject. Jadi pahami? Oke. Number 2, contohnya. Sam's house is around the corner. Oke, around the corner ketika di belakang maka susunannya normal, subject be. Ketika around the corner dirubah di depan maka menjadi inversion, be subject. Around the corner is Sam's house, bukan around the corner Sam's house is. Oke ya. Next. Sekarang bandingkan. Many exotic birds are in the forest. Ya. Ketika in the forest dihilangkan, ya sebagai place expression-nya dihilangkan, maka maknanya sempurna atau tidak? Many exotic birds are. Nggak sempurna. Karena nggak sempurna, maka ketika place expression ditaruh di depan, ya, maka dia menjadi inversion. Menjadi susunannya many exotic bird ya sebagai subjeknya di belakang, ya to be-nya di depan.
Baik, next. Bandingkan dengan yang satu ini. I walk for many hours in the forest. In the forest sebagai place expression ketika dihilangkan, maka lihat kalimatnya. I walked for many hours. Masih sempurna. Ya kan? Masih sempurna. Bisa dipahami. Sehingga dalam kasus ini, ketika place expression ditaruh di depan kalimat, maka tetap tidak berubah. Ya, in the forest I walk for many hours. Tetap normal. Tidak inversion. Oke ya, dipahami ya? Oke, sedangkan yang di atas dia inversion. Oke. Next. Contoh. On the second level of parking lot, bla bla bla. Perhatikan di sini ada place expression di depan. Maka belakangnya inversion. Ya. Manakah pola inversion yang tepat? Oke, yang tepat adalah yang do ya. Subjeknya di belakang, be-nya di depan. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Next, sekarang sebab inversion yang selanjutnya, yaitu negative expression. Ya, negative expression. Ketika negative expression ada di depan kalimat, ada di depan klausa, maka menyebabkan inversion. Ya, ini adalah contoh negative expression. Ada no, not, never, neither, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh negative expression. Ada only ya, only termasuk negative expression juga. Contoh number 1, Mr. John has never taken a vacation. Oke, lihat di sini seharusnya adalah normalnya subject ya, auxiliary, kemudian verb 3. Ketika never-nya tidak di depan, ya, negative expression berada di tengah atau di belakang, maka kalimatnya normal. Ketika never-nya dipindah ke depan, maka menjadi inversion. Has-nya didahulukan. Has Mr. John taken a vacation? Oke ya. Inversion. Next, number 2. Contohnya, the woman can talk on the phone at no time. Ya. Ketika ketika negative expression yang di belakang itu at no time itu di belakang, maka kalimatnya normal ya, subjek, modal, verb 1. Ketika negatifnya ditaruh di depan, maka merubah menjadi inversion. Ya, modal dulu baru subjek dan verb. At no time can the woman talk on the phone. And the phone ya, ini bukan pertanyaan padahal ya. Oke, inversion. Next, number 3. The manager issued overtime paycheck only once. Oke, subject, verb. Oke ya. Only once ya, ini tergolong inversion ya. Only tergolong tergolong negative expression. Ketika dia ditaruh di depan, maka dia akan merubah menjadi inversion. Did the manager issue overtime paycheck? Oke, next. Sekarang example. Only in extremely dangerous situations, bla bla bla, stop. Oke, kita analisa ada only di depan kalimat, maka menyebabkan inversion. Manakah pola inversion yang tepat? Oke. Stop sudah ada verb ya di situ. Berarti yang kita butuhkan adalah yang do. Ya, ada modalnya di depan, subjek, kemudian subjek, kemudian be. Oke, ini adalah pola inversion yang tepat. Only in extremely dangerous situation will the printing process be stopped. Oke, right. Next. Sebab selanjutnya adalah inversion with conditional sentence. Ya.
Oke. Inversion yang terjadi pada if clause atau conditional sentence itu syaratnya adalah ketika if ya sebagai konektor dihilangkan dan kata kerja yang ada pada clause itu mengandung should, were, dan had verb 3, maka kalimatnya menjadi inversion. Jadi hanya berlaku pada should, were, dan had verb 3 yang if-nya dihilangkan. Kalau tidak, maka tidak terjadi inversion. Oke. Next, contoh. If you should meet me this afternoon, please give me. If you should meet me this afternoon, please give me a call. Perhatikan di situ kalimat ini ada if-nya dan masih sempurna. Ya. If you should meet me. Ketika if-nya dihilangkan, oke, maka perhatikan yang di bawah, maka kalimatnya menjadi inversion, should-nya menjadi berubah ke depan. Oke, seperti ini ya. Number 2. Contohnya, if I were you, I would marry her soon. Kalimat ini masih sempurna karena ada if-nya. Subjek be. Ketika if-nya dihilangkan, maka menjadi inversion, were-nya berubah ke depan subjek. Oke, number 3. Ketika ya ini adalah had verb 3. Ya, kalimat ini masih sempurna, subjek had verb 3. Ketika dia if-nya dihilangkan menjadi had-nya berubah ke depan. Ya, had I taken menjadi inversion. Oke, next. Perhatikan kata kunci berpasangan. Kalau should maka pasangannya adalah subjek verb 1. Kalau were maka subjek modal bentuk kedua verb 1. Kemudian ketika had verb 3 maka pasangannya subjek would have verb 3 atau been. Ya. Kunci berpasangan ini nanti akan kita perlukan ketika menganalisa ini kategori yang mana. Kategori yang berpasangan dengan should atau were atau had verb 3. Baik, contoh. Oke ya. Perhatikan di sini. Nah, ini animasinya ternyata ada yang belum sempurna, nggak apa-apa ya. The report would have been accepted, bla bla bla, in checking its accuracy. Perhatikan di sini. Seperti tadi saya terangkan bahwa kita harus menghafal kunci berpasangannya. Ya, kita lihat pada soalnya itu ada would have been accepted, ya. Subject would have been accepted. Maka ini pasangannya dengan apa? Pasangannya dengan had verb 3. Maka lihat ya. Soalnya harus mengandung had verb 3 atau been. Kemudian di situ if-nya dihilangkan. Pastinya kalau if-nya sempurna mestinya adalah if more care had been taken. Gitu ya. Tapi karena if-nya dihilangkan maka kalimatnya menjadi inversion, ya. Had-nya berubah ke depannya subjek menjadi had more care been taken. Oke, if-nya dihilangkan menjadi inversion. Next, selanjutnya adalah inversion dengan with comparison, ya, dengan comparison atau perbandingan. Oke, dalam kalimat perbandingan biasanya ditandai dengan more, er, kemudian ada then-nya. Maka pada kalimat setelah then ada 3 cara penulisan yang semuanya benar. Ya, yaitu lihat ya, setelah then ada you, subject, I'm better than you.
atau I'm better than you are, atau I'm better than are you. Semua bentuk ini benar. Dan inversion terjadi pada yang bentuk ketiga. Ini bukan hanya satu-satunya bentuk yang benar, semuanya benar. Ya, cuman di sini juga ternyata bisa inversion. Bisa are you. Gitu ya. Next. Contoh selanjutnya. She reads more novel than John. Ya, ini ya. Kalau di atas itu karena pakai to be, maka setelah subjek to be-nya muncul. Kalau yang kedua karena pakai kata kerja, pakai reads ya, pakai verb, ini bentuk pertama, maka yang muncul adalah auxiliary. Ya. Berarti she does more novels, she reads more novels than John. Betul? She reads more novels than John does, juga betul. She reads more novels than does John, juga betul. Ya, semuanya betul. Oke ya, jadi yang terakhir itu mengalami inversion. Next. Nah, ini animasinya juga belum sempurna ternyata ya, nggak apa. Oke, contoh. The result of the current experiment appear to be more consistent than blah 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 the result of any previous test. Perhatikan di sini ada then. Ini menunjukkan perbandingan. Maka setelah perbandingan bisa subjek saja, bisa subjek be, bisa be subjek terbalik atau inversion. Setelah then lihat di situ ada subjek, berarti yang dibutuhkan hanya sebelum subjek, ya bisa be atau bisa auxiliary. Nah, di sini yang tepat adalah yang B, ya. Were saja. Kalau yang C salah ya, karena subjeknya sudah ada the result, dengan di situ ada they, nanti menjadi double subject. Oke ya, bisa dipahami? Oke.